Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan persamaan dan ketidaksamaan. Jadi nanti di materi ini kita akan belajar terkait beberapa hal. Di persamaan kita akan belajar terkait dengan apa itu sebenarnya persamaan linear, lalu bagaimana persamaan kuadrat bentuknya, lalu bagaimana persamaan tingkat tinggi. Dan nanti untuk mengerjakan persamaan ini, kita akan spesifik akan mengerjakan persamaan baik satu variabel maupun persamaan dua variabel, begitu ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, nanti untuk persamaan satu variabelnya itu bisa kita solve ya dengan cara biasa. Tapi nanti untuk yang dua variabel, nah ini nanti bisa di solve dengan dua cara ini, yaitu metode eliminasi dan juga metode substitusi. Oke. Nah, untuk yang pertama, untuk persamaan linear, jadi kita akan mulai dulu untuk yang persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang punya variabel atau ubah berpangkat satu. Jadi ini kan sebenarnya sudah kita pelajarin ya. Jadi istilah-istilah variabel, koefisien, konstanta itu sudah kita pelajarin di pertemuan aljabar sebelumnya. Oke. Jadi kakak rasa tidak ada yang beda ya di sini, hanya saja ya kalau persamaan dia ada yang namanya suku yang memiliki variabel dan juga ada yang namanya konstanta seperti itu. Oke. Nah, kalau kamu lihat di sini contohnya 5x plus 2, maka x-nya min 2 per 5. Nah, jadi ini caranya bagaimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya singkatnya ini disebut sebagai persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, jadi sebenarnya singkatnya gini. Kalau seperti ini, maka bentuknya 5x sama dengan min 2. Ingat ya, kalau dalam matematika, ketika di kirinya itu jumlah, maka di kanannya jadi kurang. Ketika di kirinya itu adalah kali, maka ketika dipindah di kanan menjadi bagi. Gitu juga sebaliknya. Dan juga ketika di kirinya itu adalah akar, maka di kanannya itu menjadi pangkat. Maka X-nya kita dapat tinggal dibagi aja ya, minus 2 per 5. Seperti itu. Kakak rasa ini nggak ada masalah ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada persamaan linear dua variabel. Nah, kalau tadi satu variabel, variabelnya apa? Variabelnya hanya X. Kalau ini variabelnya adalah X, Y, atau sebenarnya biasanya XY ya. Dan biasanya juga pakai AB atau PQ gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti nilai X dan Y-nya ini itu dapat diganti dengan bilangan yang random atau acak gitu ya. Nanti akan kita peroleh sepasang solusi yang menyebabkan nilai X dan Y itu menjadi tak terhingga. Seperti itu. Nah, pasangan nanti itu kita akan sebut dengan yang namanya himpunan penyelesaian. Dan nanti nilai X, Y-nya itu akan ada banyak gitu ya, pasangannya akan ada banyak. Nanti itu akan disebut dengan himpunan penyelesaian. Seperti itu. Oke. Kalau di sini contohnya misalkan ya ada 2x plus 3y sama dengan 7, lalu 7x min 2y sama dengan 12. Nah, kalau kamu lihat di sini kan antara dua persamaan ini, misalkan ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, antara dua persamaan ini kan antara variabel x dan variabel y-nya kan tidak ada yang sama. Maka yang pertama samakan variabelnya dulu gitu ya. Nah, setelah kamu samakan, baru kamu eliminasi sebenarnya. Tapi bisa juga pakai substitusi. Kan biar lebih enak di eliminasi. Nah, cuman karena di sini dia menyamakan X-nya gitu ya. Nah, maka supaya X-nya sama, kita kalikan dengan 7. Kenapa 7, Kak? Ya, karena untuk menyamakan variabel, kita harus membuat yang namanya apa? Supaya sama itu cari apa? Nah, ingat ya, cari yang namanya KPK-nya. Nah, ini yang minggu lalu juga sudah kita bahas gitu ya. Jadi supaya sama, KPK 2 dan 7 kan adalah 14 ya. Nah, cara mencarinya kemarin minggu lalu sudah kita pelajari dan ya. Lalu maka kalau misalkan sudah dapat 14, maka supaya dapat 14, persamaan 1 itu dikalikan dengan 7. Persamaan 2-nya dikalikan 2. Gitu ya. Maka ketemulah 14x plus 21y sama dengan 49. Lalu 14x min 4y sama dengan 24. Nah, nanti kita supaya hilang x-nya kan berarti kita kurangkan ya. Maka di sini dapat 25y sama dengan 25. Kita dapat nilai y-nya adalah 1 gitu ya. Nah, nanti y ini kita substitusikan ke persamaan 2x plus 3y. Di mana dari 2x plus 3y berarti 2 kali
2x plus 3 kali 1, karena yang dikasih tahu Y ya, sama dengan 7. Jadi 2x plus 3 sama dengan 7, kita dapat 2x-nya adalah 4, gitu ya, atau 7 kurang 3, nah kita bisa dapat x-nya adalah 2. Jadi metode eliminasi substitusi yang dimaksud seperti itu kira-kira. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini simulasinya seperti itu dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat in section di kelas. Dan itu selamat pagi.